Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Bahri, mahasiswa semester 1 angkatan 2021, jurusan Sistem Informasi STEMIK Indragiri. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Muanib Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Adapun sebelum masuk ke tinjauan teori, saya akan membacakan tentang biografi penulis. Nama lengkap Syamsul Bahri, tempat tanggal lahir 6 April 2001, anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya sempat menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 001 Kuala Lahang, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Gaung, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Gaung. Setelah lulus SMA, yakni pada tahun 2019, saya sempat bekerja di SMA Negeri 1 Gaung sebelum melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Itulah sedikit tentang biografi penulis. Baiklah, langsung saja kita memasuki tinjauan teori. Adapun yang dibahas mengenai HAM dalam karya ilmiah ini adalah: yang pertama, sejarah perkembangan HAM; yang kedua, pengertian HAM; yang ketiga, macam-macam HAM; yang keempat, ciri-ciri HAM; dan yang kelima, contoh pelanggaran HAM. Nah, bagaimana sih sejarah perkembangan HAM? Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai HAM, kita harus tahu bagaimana sejarahnya. Hak asasi manusia memiliki sejarah perkembangan yang dimulai dari segi hukum, berupa persamaan di hadapan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan hukum hanyalah merupakan dasar yang sepatutnya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Sejarah perkembangan HAM adalah sebagai berikut. Poin A. Perkembangan HAM dalam Islam. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Maududi bahwasanya setiap manusia memiliki hak asasi semata-mata karena dirinya sendiri. Beberapa hak asasi dalam Islam sebagai berikut. A. Hak untuk hidup. B. Hak atas keselamatan hidup. C. Hak wanita mendapatkan penghormatan terhadap kesuciannya. D. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok. Dan yang E. Hak individu atas kebebasannya. Lanjut, poin yang B. Perkembangan HAM di Eropa. Sejarah perkembangan HAM di Eropa berawal dari lahirnya Magna Carta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa. Itulah sedikit tentang sejarah perkembangan HAM. Lanjut, yang kedua, pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat dan dimiliki oleh manusia. Pada hakikatnya, hak asasi merupakan seperangkat ketentuan atau norma untuk melindungi warga negara dari penindasan, pemasungan, atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Hal ini diartikan ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara dengan tujuan hak warga negara terlindungi dari kesewenangan kekuasaan. Yang ketiga, macam-macam HAM. Hak asasi manusia memiliki beberapa macam. Adapun penggolongannya adalah: yang pertama, hak individu. Hak individu adalah hak-hak
yang dimiliki masing-masing orang. Yang kedua adalah hak kolektif. Hak kolektif adalah masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik dimuat dalam International Conference on Civil and Political Rights. Terdiri dari 27 pasal, antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia. Yang keempat, hak sosial, ekonomi, dan budaya. Yang dimaksud hak sosial, ekonomi, dan budaya adalah memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk ke tinjauan teori yang keempat. Yang keempat adalah ciri-ciri HAM. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri yang khusus dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama, hakiki. Maksudnya, semua umat manusia sudah mempunyai hak sejak lahir. Yang kedua, universal. Universal berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Maksudnya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, seperti hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tinjauan teori yang kelima, yakni contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang diawali dengan penahanan terhadap 4 orang pengurus masjid di daerah Tanjung Priok. Yang kedua, peristiwa Talang Sari pada tahun 1989. Yang diawali peristiwa ini terjadi akibat kecurigaan pemerintah terhadap Islam dan kritik keras serta penolakan masyarakat. Yang tiga, kekerasan di Timur Timur pada tahun 1999. Kekerasan di Timur Timur terjadi setelah pemerintah RI mengeluarkan 2 opsi pada menyangkut masa depan Timur Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi kasus. Itulah hasil presentasi karya ilmiah saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.